Nah, pada tanggal 20 Januari menggunakan 2.000 unit, menggunakan persediaan awal yaitu 2.000 unit. Pada tanggal 20 Januari menggunakan persediaan awal yaitu 2.000 unit dan juga menggunakan persediaan yang dibeli pada tanggal 4 sebesar 2.000 unit dengan harga 70 dan menggunakan persediaan yang dibeli pada tanggal 12. Nah, jadi total persediaan pada tanggal 20 Januari itu sebesar 240.000. Pada tanggal 25 Januari, perusahaan mengembalikan 1.000 unit ke gudang. Nah, 1.000 unit itu dengan harga 80 per unitnya Rp80. Jadi total persediaan pada tanggal 25 Januari sebesar 320.000. Pada tanggal 28 Januari, perusahaan membeli 6.000 unit dengan harga per unitnya itu Rp90. Jadi total persediaan pada tanggal 28 Januari sebesar 860.000 unit. 860.000 dengan unit 10.000. Next slide. Nah, berikut merupakan jurnal transaksi bahan bulan Januari pada tahun 2011. Pada tanggal 4 Januari, bahan terhadap utang dagang atau kas sebesar 120.000. Pada tanggal 10 Januari 2011, bahan pada utang dagang atau kas sebesar 140.000. Pada tanggal 11 Januari, barang dalam proses terhadap bahan sebesar 420.000. Pada tanggal 12 Januari, bahan terhadap utang dagang atau kas sebesar 320.000. Pada tanggal 20 Januari 2011, barang dalam proses pada bahan sebesar 320.000. Pada tanggal 25 Januari, bahan terhadap barang dalam proses sebesar 80.000. Pada tanggal 28 Januari, bahan terhadap utang dagang atau kas sebesar 540.000. Next slide. Nah, ini merupakan kartu persediaan metode MPKP, masuk pertama, keluar pertama. Perbedaannya yaitu ada di tanggal 11. Nah, tanggal 11 ini menggunakan persediaan awal sebesar 8.000 unit dengan per unitnya itu Rp50. Jadi total persediaan pada tanggal 11 yaitu 600 yaitu 260.000. Nah, pada tanggal 20 menggunakan persediaan yang dibeli pada tanggal 4 dan juga pada tanggal 4 dan 10 dan juga pada tanggal 12 yaitu 2.000 unit dengan harga 60 per unitnya, 2.000 unit dengan harga 70 per unitnya, dan 1.000 unit dengan harga Rp80 per unitnya. Jadi total persediaan pada tanggal 20 yaitu 240.000. Nah, pada tanggal 25 perusahaan mengembalikan sebesar 1.000 unit. Jadi 1.000 unit itu yang harga 80 per unitnya itu dikembalikan. Jadi pada tanggal 25 total persediaan perusahaan sebesar 320. Nah, pada tanggal 28 Januari perusahaan membeli 6.000 unit dengan harga per unitnya 90, maka total saldo persediaan perusahaan sebesar Rp860.000 dengan unit 10.000. Next slide. Nah, kartu persediaan metode masuk terakhir keluar pertama. Di sini perbedaannya pada tanggal 11 juga, pada tanggal 11 menggunakan persediaan yang dibeli pada tanggal 10 terlebih dahulu dan juga dilanjut pada
dilanjut menggunakan persediaan yang dibeli pada tanggal 4 dan yang terakhir menggunakan persediaan awal, yaitu 2.000 unit dengan harga Rp70 per unitnya, 2.000 unit dengan harga Rp60 per unitnya, dan 4.000 unit dengan harga Rp50 per unitnya. Jadi total persediaan pada tanggal 11 yaitu 200.000. Dengan total unit 4.000 dan harga per unitnya itu 50. Nah, pada tanggal 20 itu menggunakan persediaan yang dibeli pada tanggal 12 Januari dan juga menggunakan unit persediaan awal. Jadi total persediaan pada tanggal 20 itu sebesar Rp150.000. Nah, pada tanggal 25 perusahaan mengembalikan 1.000 unit ke pabrik sebesar 1.000 unit. Nah, itu tuh 1.000 unit dari 1.000 unit dari persediaan awal tersebut. Nah, jadi pada tanggal 25 itu total persediaannya sebesar 200. Next slide. Nah, ini merupakan kartu persediaan metode rata-rata. Jadi pada tanggal 1 sebesar 8.000 unit, harga per unitnya 50, jadi totalnya itu 400. Nah, pada tanggal 4 dibeli 2.000 unit dengan harga per unitnya itu 60, totalnya 120. Jadi persediaan pada tanggal 4 itu diketahui menjadi 10.000 unit dengan harga 52, total saldo Rp520. Nah, kenapa harga per unitnya itu 52? Karena total saldo itu dibagi unit, jadi hasilnya itu harga per unit. Bisa dilihat seperti ini ya, teman-teman. Next slide. Next slide. Jadi itu tadi metode rata-rata itu menghitung per unitnya, yaitu total saldo persediaan dibagi total unit. Nah, ini perencanaan kebutuhan bahan. Perencanaan kebutuhan bahan itu ada dua, yaitu kuantitas pesanan ekonomis dan penentuan waktu pesanan. Untuk kuantitas pesanan ekonomis yaitu menunjukkan jumlah pesanan persediaan pada satu waktu yang meminimalkan biaya tahunan persediaan. Nah, untuk penentuan waktu pesanan itu berkaitan dengan kuantitas dan waktu pembelian. Next slide. Kuantitas pesanan ekonomis. Kuantitas pesanan ekonomis itu menunjukkan jumlah pesanan persediaan pada satu waktu yang meminimalkan biaya tahunan persediaan. Nah, jika perusahaan memesan bahan dengan frekuensi yang jarang dan dalam jumlah kuantitas yang banyak, maka biaya simpan itu menjadi lebih tinggi. Sebaliknya, jika pesanan dilakukan dalam kuantitas jumlah sedikit dan frekuensinya sering, itu biaya pesan itu menjadi mahal. Mungkin bisa next. Nah, jadi rumusnya seperti berikut. IOQ sama dengan akar 2KB dikali BP per K dikali BS. Next. Next. Jadi seperti contoh, yaitu contoh perhitungan IOQ, yaitu perusahaan mempunyai kebutuhan tahunan bahan sebanyak 5.200 unit dengan harga 2.000 per unitnya, biaya pesan itu 10.000 per pesan, dan biaya simpan 20% dari nilai persediaan per tahun. Next. Di next cell.
Jadi rumusnya, jadi jawabannya yaitu 510 unit. 510 unit itu dari akar 2 dikali 5.200 unit dikali 10.000 dibagi 2.000 dikali 0,20. Nah, 0,20 ini dari 20%. Next slide. Ini penentuan waktu pesan. Penentuan waktu pesan itu ada waktu tunggu, tingkat penggunaan, persediaan, dan persediaan pengaman. Jika persediaan pengaman terlalu tinggi, maka biaya simpan menjadi terlalu tinggi. Sebaliknya, jika persediaan pengaman terlalu rendah, maka risikonya perusahaan akan kehabisan persediaan. Nah, persediaan pengaman yang optimum itu sama dengan jumlah biaya kehabisan persediaan ditambah jumlah biaya simpan yang rendah. Waktu tunggu adalah jangka waktu antara penempatan pesanan bahan dan bahan tersebut tiba di pabrik untuk diproduksi. Nah, sedangkan persediaan pengaman itu merupakan jumlah minimum persediaan yang harus ada untuk menjaga kemungkinan keterlambatan datangnya bahan yang dipesan agar tidak mengganggu proses produksi perusahaan. Next slide. Nah, berikut merupakan contoh kasus perusahaan melakukan pesanan 10 kali per tahun. Biaya kehabisan persediaan itu 600.000 dan biaya simpannya itu 10.000 per unit. Probabilitas kehabisannya itu untuk persediaan pengaman 0 unit, probabilitas kehabisannya itu 40%. Untuk 50 unit, 20%. Untuk 100 unit, 10%. Untuk 200 unit, yaitu 5%. Nah, persediaan pengaman 0 unit dan ekspektasi kehabisan per tahun itu 4. Jumlah biaya kehabisan 2.400, jumlah biaya simpan tidak ada, jumlah biaya kehabisan dan biaya simpan itu 2.400. Nah, ekspektasi kehabisan per tahun ini dapat dari 40% dikali 10. Terus 2.400.000 ini didapat dari 4 ekspektasi kehabisan per tahun dikali biaya kehabisan persediaan. Jadi untuk 50 unit ekspektasi kehabisan per tahunnya itu 2, jumlah biaya kehabisannya itu 1.200.000, jumlah biaya simpannya itu 500, jumlah biaya kehabisan dan biaya simpan itu 1.200.000. Dan juga untuk 100 unit ekspektasi kehabisan per tahun itu 1, jumlah biaya kehabisan itu 600.000, jumlah biaya simpan itu 1 juta, jumlah biaya kehabisan dan biaya simpan itu 1.600.000. Untuk 200 unit, ekspektasi kehabisan per tahun itu 0,5, dan jumlah biaya kehabisan itu 300, jumlah biaya simpan itu 2 juta, jumlah biaya kehabisan dan biaya simpan itu 2.300.000. Nah, ini tuh yang optimum itu yaitu 100 unit, karena jumlah biaya kehabisan dan biaya simpan yang paling rendah itu adalah 1.600.000. Next slide. Titik pesan. Titik pesan menunjukkan kuantitas bahan yang ada di perusahaan dan mengharuskan perusahaan untuk melakukan pemesanan bahan. Titik pesan tercapai ketika jumlah persediaan yang tersedia hanya sebesar kebutuhan mendatang, yaitu ketika jumlah persediaan ditambah jumlah kuantitas yang datang dari pesanan sebelumnya sama dengan kuantitas penggunaan selama waktu tunggu ditambah persediaan pengaman. Next slide. Dalam titik pesan ada rumusnya, yaitu titik pesan sama dengan kuantitas waktu tunggu ditambah kuantitas persediaan pengaman. Contoh perhitungan titik pesanan, perusahaan mempunyai kebutuhan bahan sebesar 350 unit per minggu
Waktu tunggunya itu bisa mencapai 9 minggu atau waktu tunggu normalnya itu 4 minggu dan diasumsikan bahan pada awal periode berjumlah 5.000 unit, 5.600 unit. Next slide. Jadi ini kan waktu tunggunya itu kan bisa sampai 9 minggu. Nah, ini dari 7 sampai 16 ini merupakan waktu tunggu. Nah, waktu tunggu biasanya itu kan 4 minggu. Jadi berdasarkan data tersebut, titik pesan berjumlah 3.150 unit, yaitu 1.400 bahan yang diperlukan selama waktu tunggu normal, yaitu waktu tunggu normalnya kan 4 minggu dan unit per minggunya itu 350, jadi totalnya itu 1.400 unit. Dan ditambah dengan 1.750 unit, yaitu persediaan pengaman yang 5 minggu itu dikali 305 unit per minggunya. Jadi titik pesanan itu sebesar 3.150 unit. Dan juga sehingga jumlah kebutuhan bahan sampai ke titik pesan adalah 2.450 unit. Next slide. Nah, di sini ada metode pengendalian bahan. Tujuan pengendalian bahan yaitu agar perusahaan dapat melakukan pesanan bahan pada waktu yang tepat dengan sumber-sumber terbaik untuk memperoleh jumlah kuantitas yang tepat dan pada harga dan kualitas yang semestinya. Di sini ada pengendalian bahan yang efektif akan mampu menyediakan pasokan bahan yang diperlukan untuk operasi yang efisien tanpa gangguan. Di sini ada 2 metode pengendalian bahan, yaitu metode siklus pesanan dan juga metode minimum maksimum. Metode siklus pesanan merupakan pengendalian yang dilakukan dengan cara memeriksa secara periodik status kuantitas bahan yang ada untuk setiap item atau kelas bahan. Nah, untuk metode minimum maksimum, pengendalian ini dilakukan dengan cara menentukan tingkat persediaan maksimum dan minimum yang harus dibentuk. Nah, tingkat minimum persediaan adalah jumlah kuantitas persediaan yang diperlukan untuk mencegah kehabisan bahan selama siklus pemesanan kembali. Next slide. Mungkin itu saja materi dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Sisil. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 11. Kami dari kelompok 11 mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video presentasi kami ini. Dan juga kami mengucapkan mohon maaf karena masih banyak kekurangan di dalam presentasi kali ini. Jika kalian ada pertanyaan, bisa diajukan nanti pas di hari di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Saya moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kelompok 8.